Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, welcome to case study ke-8 manajemen keuangan. Di case study ke-8 ini kita akan fokus tentang kurs tukar dan manajemen keuangan. Let's see the case study. Case study PT UT Jaya telah dikenal hingga luar negeri ya. Saat ini sedang akan melakukan ekspor ya secara langsung ke Jepang dan Korea Selatan. Eh, ada beberapa konsep dulu yang akan kita pelajari sebelum deep down to the case. First is about export pricing strategy. Nah, di sini tentang menentukan bagaimana harga dari sebuah produk secara internasional itu diterima ya, atau kita harus membalance tentang competitiveness dan profitability terkait dengan harga yang akan kita jual di luar negeri. Karena bisa jadi ada beberapa item yang akan mempengaruhi harga di luar operasional. Ya, ini kita akan berbicara di luar operasional. Yang kedua ada cost plus pricing. Di sini adalah harga ya, penentuan harga di mana kita menggunakan fixed percentage atau markup untuk menambahkan nilai dari biaya produksi untuk memastikan kita akan mendapatkan profit margin tertentu. Yang berikutnya yang ketiga ini ada value based pricing. Di sini adalah penentuan harga dengan didasarkan dari value ya. Value ini akan dilihat dari perceived value atau bagaimana customer menerima value tersebut. Nah, ini di dalam bidang marketing akan lebih deep down tentang konsep ini. Kemudian berikutnya ada penetration pricing. Ini adalah harga yang disetting ketika kita akan masuk ke dalam pasar ya. Kemudian ada purchasing power parity. Nah, di sini adalah hal yang perlu diperhatikan, diconsidering oleh kita sebagai eksportir tentang kemungkinan differences ya, perbedaan antara income dan purchasing power di daerah ya, di daerah tempat kita akan melakukan proses infiltrasi marketing. Nah, dalam kasus ini PPPP ya atau purchasing power parity yang akan kita pertimbangkan adalah Korea Selatan dan Jepang. Kemudian ada international market positioning di mana ini adalah bagian dari memposisikan diri atas produk yang dijual terhadap kebutuhan pasar di negara-negara tersebut. Ini ada hubungan dengan cultural konteks dan economic konteks. Ya, apakah produk yang dijual ini nanti akan bertentangan dengan budaya atau memang tidak cocok dengan ekonomi dari negara tersebut. Baik, kita akan analisis dari pasar tujuan ya. Yang pertama adalah daya beli konsumen. Pertimbangannya adalah warga Korea dan Jepang itu punya daya beli lebih tinggi dari Indonesia. Itu sudah pasti ya. Apa kategorinya? Kategorinya ya indeks eh, ekonomik ya, economic growth, kemudian Gini rasio dan sebagainya ya. Ini akan menentukan bahwa daya beli di sana lebih besar dari kita. Tetapi eh, karena pembelinya punya habit yang lain ya, berarti ada tingkat risiko tertentu. Nah, dalam kasus ini kita menilai ada sensitivitas terhadap kualitas. Ya. Kemudian preferensi konsumen. Konsumen Asia Timur itu secara nature ya itu menghargai dari kemasan, kemudian keamanan dari panganan tersebut dan historical dari produk tersebut. Nah, kita lihat kompetitor lokalnya, bagaimana camilan lokal itu bisa bersaing dengan kita. Kemudian tujuan utama dari kompetitor lokal ini adalah melihat harga sebenarnya ya teman-teman ya. Melihat harga
apakah harga yang akan kita tawarkan itu berada di atas atau mungkin sangat di bawah dari harga yang ditawarkan oleh produk-produk sejenis. Nah, di sini nanti kita akan mendapatkan feedback tentang berapa harga yang bisa kita masukkan ya. Yang berikutnya adalah menetapkan harga. Tadi kita sudah bahas ya konsep-konsepnya, ada penetration, ada premium pricing, ada cost plus, ada value base ya. Ini adalah cara-cara yang kita gunakan untuk menentukan harga. Yang pasti eh, kita tidak bisa menggunakan satu strategi saja. Dalam hal ini kita harus menggunakan beberapa strategi di combine. Seperti penetration plus cost plus pricing misalkan. Jadi kita menentukan harga jual itu di markup dulu dengan keputusan bahwa memang ternyata harga produk yang kita bawa dari Indonesia itu jauh di bawah produk sejenis di negara-negara tersebut. Itu contohnya. Teman-teman bisa baca penjelasannya ya untuk deskripsi yang lainnya. Langkah ketiganya adalah ya kita melihat faktor eksternal. Nah, ini ya, faktor eksternal kalau kita berbicara tentang pasar ekspor, maka internal dan eksternal menjadi kontribusi utama ya. Jadi kita tidak bisa lagi hanya berfokus pada internal, tapi eksternal juga. Contoh misalkan adalah fluktuasi kurs. Mempertimbangkan risiko dari nilai tukar, ya adanya potensi depresiasi atau potensi apresiasi. Kemudian ada biaya logistik, ada biaya masuk ya. Nah ini yang kemarin lagi hit nih di era Trump ya, ada biaya masuk. Dan yang terakhir adalah regulasi tentang makanan. For your information ya, bisnis makanan itu sebenarnya rigid, terutama untuk daerah pasar seperti Korea dan Jepang. Ada sertifikasi, ada compliance, dan sebagainya yang perlu disiapkan, dokumen-dokumen yang berbiaya, teman-teman ya. Nah, ini berarti kita harus memasukkan biaya-biaya yang sudah kita ukur ini ke dalam biaya operasional. Nah, rekomendasi yang kita berikan untuk kasus kali ini adalah gunakan harga kompetitif. Oleh karena itu kita perlu research dulu, sebenarnya berapa harga yang dijual oleh kompetitor kita di sana. Kemudian kita harus membangun branding. Ya, branding dalam hal ini adalah historical naratif tentang produk. Nah, setelah brandingnya sudah ada, maka kita akan meletakkan harga terlebih dahulu. Dan yang pertama dilakukan adalah premium pricing. Kenapa? Ya, ini udah normal ya, premium pricing. Karena kemungkinan kita akan melakukan proses diskon dan sebagainya. Nah, proses diskon dan sebagainya harusnya sudah diakomodir di harga premium, teman-teman. Ya, itu teknik menetapkan harga. Oke, teman-teman, kita tutup penjelasan case study kali ini dengan kutipan Anonymous ya. The world is your market, but wisdom is your compass. This is about the expanding global. It needs ambition, but you don't forget about sustainable success demands thoughtful strategy. It is need to be wisdom, strategy to entering the world ya as the market. Oke, thank you teman-teman atas perhatian dan atensinya pada video kali ini. Semoga teman-teman mendapatkan manfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.